Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati kita, menguatkan kita ketika kita ada dalam pandemi COVID-19. Tapi kita tetap bersyukur Tuhan berikan kita waktu dan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Nya. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena betapa baiknya Tuhan, sungguh baiknya Tuhan, sangat baiknya Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami masih diberi Tuhan waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita, dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di mana kita bisa dapatkan sukacita yang berlimpah-limpah? Tidak lain dan tidak bukan hanya di dalam Tuhan saja. Hanya di dalam Tuhan, di dalam Kristus sajalah saudara dan saya bisa mengalami, saudara dan saya bisa memperoleh apa yang namanya sukacita berlimpah-limpah. Sekalipun kita masih ada dalam pandemi COVID-19, dalam situasi yang sangat menakutkan, dalam situasi yang sangat mencemaskan, tetapi orang-orang yang ada dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Sekalipun banyak orang di sana sini kita mendengar sirene, tanda ada kematian. Di sana sini kita mendengar berita duka, ada orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tapi di dalam Tuhan kita ada sukacita berlimpah-limpah. Jelas sekali yang disampaikan oleh pemazmur dalam ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapanmu sama saja artinya dengan di dalam Tuhan. Sehingga di hadapanmu sama dengan di dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Itulah pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita ada di dalam Tuhan. Karena hanya orang yang ada di dalam Tuhanlah yang bisa mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Tapi kalau kita di luar Tuhan, tidak mungkin kita bisa ada sukacita berlimpah-limpah. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, dalam situasi yang mencekam, dalam situasi yang kritis, di saat-saat ini sangat sulit untuk kita punya sukacita berlimpah-limpah. Tapi saya percaya ketika saudara dan saya ada di dalam Tuhan, saudara dan saya mengalami apa yang namanya sukacita berlimpah-limpah, seperti yang dialami oleh sang pemazmur. Saya menemukan di sini setidaknya ada 3 alasan kenapa di dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Yang pertama dalam ayatnya yang pertama, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab padamu aku berlindung. Raja Daud tahu bahwa hanya di dalam Tuhan dia bisa mengalami perlindungan. Makanya dia berdoa, ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Dari sini saya melihat bahwa alasan pertama kenapa dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah, karena dalam Tuhan ada perlindungan. Hanya ada dalam Tuhan kita ada perlindungan yang khusus, yang spesial.
Kita ada suatu providensi Allah bagi saudara dan saya yang ada di dalam Tuhan. Makanya orang yang ada dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah, sekalipun ada dalam krisis, sekalipun ada dalam situasi yang sulit dalam hidupnya, tapi dia bisa punya sukacita berlimpah-limpah dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada perlindungan. Hanya di dalam Tuhan kita aman. Hanya dalam perlindungan Tuhanlah kita aman dan betul-betul aman. Dari segala ancaman, dari segala bahaya, dari segala niat-niat jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita hanya aman dalam perlindungan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah kesulitan melindungi kita. Tuhan tidak pernah kewalahan dalam melindungi kita. Dari segala bencana alam, dari segala bahaya, dari pandemi COVID-19. Tuhan selalu menjadi perlindungan kita. Sehingga di dalam Tuhan ada perlindungan. Makanya di dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Alasan yang kedua, kenapa dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Dalam ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Raja Daud berkata, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku, yang telah memberi nasihat kepadaku. Makanya aku memuji Tuhan. Di sini saya melihat bahwa alasan kedua, kenapa dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah, karena dalam Tuhan ada nasihat. Dalam Tuhan ada nasihat-nasihat firman yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, yang membuat kita bisa memiliki sukacita yang berlimpah-limpah. Makanya sang pemazmur berkata, ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Karena dia mendengarkan nasihat-nasihat firman yang menguatkan dia, yang memberi dia penghiburan, yang memampukan dia menghadapi pergumulan, problematika dalam hidup. Sehingga dia berkata, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Disinilah kita melihat bahwa mengapa dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Karena dalam Tuhan ada nasihat. Dalam Tuhan ada kekuatan, dalam Tuhan ada penghiburan dari kebenaran-kebenaran firman. Dan saya percaya hanya nasihat-nasihat firmanlah yang bisa menguatkan kita, yang bisa mengokohkan kita, yang membuat kita bisa bertahan sekalipun kita tidak tahan, yang membuat kita bisa enjoy sekalipun dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang mencekam. Karena dalam Tuhan ada nasihat tentang firman, dan firman itu yang menguatkan kita, firman itu mengokohkan kita, firman itu yang membuat kita pantang menyerah. Makanya di dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi mengapa dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah? Karena dalam Tuhan ada nasihat. Inilah pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita selalu sering mendengarkan firman, untuk kita sering membaca firman, untuk kita sering merenungkan firman. Karena firman ini nasihat-nasihat bagi saudara dan saya. Dan ketika kita dinasihati oleh firman, firman itu menguatkan kita. Hanya firman yang menguatkan saudara dan saya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Hanya nasihat-nasihat firmanlah yang mengokohkan kita, yang membuat kita bisa tidak takut menghadapi apapun, sekalipun badai, sekalipun kesulitan, sekalipun pergumulan, sekalipun persoalan yang bertubi-tubi menempa hidup kita, tapi kita bisa kuat karena nasihat-nasihat firman. Makanya di dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah, karena dalam Tuhan ada nasihat. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus selalu mendengar nasihat firman. Karena nasihat firmanlah yang memberi kita petunjuk dalam menjalani hidup. Nasihat firmanlah yang memberi kita penghiburan di kala kita duka. Memberi kita kekuatan ketika kita dalam keadaan lemah. Memberi kita pengharapan ketika kita hampir putus asa. Makanya dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Karena dalam Tuhan ada nasihat. Yang ketiga, alasan yang ketiga dalam ayat 8 dan 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Raja Daud berkata dalam ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan.
Kenapa ia memandang kepada Tuhan? Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Karena Tuhan berdiri di sebelah kananku. Kalau Tuhan berdiri di sebelah kananku, artinya dia mau mengatakan bahwa Tuhan itu ada di samping. Dan kalau Tuhan ada di samping, Tuhan selalu standby untuk menolong kita. Tuhan ada berdiri di samping, artinya bahwa Tuhan itu siap membantu kita. Menolong kita menghadapi badai, menolong kita menghadapi kesulitan, menolong kita menghadapi pergumulan dalam hidup. Disinilah saya melihat yang ketiga. Kenapa dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah? Karena dalam Tuhan ada pertolongan. Dalam Tuhan ada pertolongan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Raja Daud menyadari bahwa dalam Tuhan ada pertolongan. Makanya dia berkata, aku tidak goyah. Bahkan dalam ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Karena dia tahu dalam Tuhan ada pertolongan. Dari segala bahaya, dari segala ancaman, dari pandemi COVID-19. Dia percaya dalam Tuhan ada pertolongan. Makanya dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Kalau kita menyadari bahwa dalam Tuhan ada pertolongan, mari kita selalu datang kepada Tuhan. Kita selalu memandang kepada Tuhan. Mari kita selalu minta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, apapun yang saudara dan saya alami, kita hanya datang minta pertolongan kepada Tuhan saja. Karena hanya pertolongan itu hanya datang dari Tuhan saja. Hanya dalam Tuhanlah kita mengalami pertolongan, intervensi ilahi, mujizat Tuhan yang seringkali tidak sesuai dengan akal nalar kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita, bahwa dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk nasihat firman Allah di hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami, bahwa dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Apapun situasi, apapun kondisi yang kami alami, kami sungguh menyadari dan percaya hanya dalam Tuhanlah kami ada sukacita berlimpah-limpah. Karena dalam Tuhan ada perlindungan. Karena dalam Tuhan ada nasihat yang menguatkan. Karena dalam Tuhan ada pertolongan. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba mohon kesembuhan-Mu bagi umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.